menuhankan Muhammad. Itu maksudnya gimana? Ya stop kalian mempertuhan Muhammad gitu. Ya siapa yang menuhankan Rasulullah? Kalian orang Islam gimana? Mana ada orang Islam? Tidak ada satupun orang Islam. Buktinya kalian patuh, taat, tunduk, mengikuti apapun kata Muhammad. Kenapa kita taat sama Rasulullah? Nih saya ceritain Bang biar abang dengar. Iya berarti kamu namanya mempertuhan Muhammad. Gimana sih? Bukan gitu. Rasulullah itu bukan Tuhan. Rasulullah itu bukan manusia. Tuhan kalau maksud kamu Tuhan itu udah merujuk kepada sosok tertentu, betul? Enggak gitu. Abang itu nggak paham tapi jangan sok-sok tahu agama saya. Saya dengerin Pak. Kalau kamu bilang, dengar, saya mau mengiyakan kamu nih. Muhammad itu bukan Tuhan. Kalau kata Tuhan itu di situ kamu alamatkan kepada sosok tertentu, itu betul, saya setuju. Setuju saya. Sama seperti gini. Dengar dulu, Bang. Dengar dulu. Dengerin. Ada orang mempertuhan setan. Sudah? Ada orang mempertuhan hawa nafsunya, sudah? Nah, walaupun hawa nafsunya itu dipertuhan, kalau hawa nafsunya itu bukan Tuhan dalam pengertian bukan Tuhan yang dimaksud tertentu, betul. Anda nangkap nggak ini? Nanti Anda nggak nangkap juga ini. Gimana ya saya jelasinnya ini teman-teman? Abang itu jangan pakai retorika. Kadang-kadang saya harus gimana ya? Saya masih mencari metode karena ada orang yang otaknya kecil, ada orang yang otaknya agak-agak cerdas. Bang. Saya masih berusaha mencari. Abang gitu itu nggak tahu apa-apa aslinya. Retorika yang abang pakai. Abang tahu nih ya. Kok retorika sih? Gimana retorika gimana? Abang dengerin saya ngomong. Sebelum apa-apa yang Allah ciptakan, ya kan? Sebelum apa-apa. Jangan lari ke sana. Jangan lari ke situ. Kamu dengerin dulu. Kenapa saya ngomong begitu? Kenapa? Jangan lari ke situ dulu. Jangan lari ke situ dulu. Kita fokus dulu mempertuhan. Ya iya ini saya ngomong. Kenapa saya ngomong begitu? Abang denger dulu. Abang nggak mau dengerin saya gimana? Ya silakan. Nah, sebelum apa Allah ciptakan, yang paling pertama Allah ciptakan adalah Nur Muhammad. Kok malah lari kemana-mana? Dengerin dulu. Anda ini malah bahas dogma. Jangan bahas dogma. Bukan dogma nggak bisa dibahas, nggak bisa diperdebatkan. Saya menjelaskan, saya menyambungkan apa yang abang tulis itu. Abang itu salah. Mana ada orang Islam itu mengatakan Rasulullah itu Tuhan? Nggak ada. Meskipun dia itu nggak pernah belajar agama, dia itu tahu Rasulullah itu siapa, Allah itu siapa. Mengatakan Rasulullah itu Tuhan. Kalau abang setulis menuhankan Rasulullah itu fitnah besar. Kalau di Islam itu fitnah lebih kejam daripada pembunuhan. Abang itu fitnah sama orang Islam. Nggak boleh kayak gitu. Oke, Bang. Gini pelan-pelan ya Bang ya, pelan-pelan. Pelan-pelan Bang. Bang, kalau saya bilang hari ini saya makan sama presiden, berarti presiden di situ siapa Bang? Ya presiden kita Prabowo lah, gimana? Nah itu makanya Bang, makanya Anda ini sudah sok tahu. Sok tahu itu abang yang sok tahu. Abang itu agama. Hari ini saya makan sama presiden, kenapa Anda sok tahu bahwa presiden di situ adalah Prabowo? Ya karena hari ini memang presiden kita Prabowo. Gimana sih abang ini? Memang hari ini Putin bukan presiden? Ya itu presiden orang lain. Abang orang mana? Orang Indonesia apa orang ini? Rusia? Nah makanya kalau Anda bilang Muhammad bukan Tuhan, Tuhan di situ maksudnya sudah sesuatu yang sudah ada, sudah tertentu. Betul itu yang Bang bilang itu betul. Abang itu agamanya bukan Islam. Abang gimana sih Anda? Lebih kejam daripada pembunuhan. Abang fitnah sama orang Islam. Makanya mau ketawa. Gimana ya? Fitnah sama orang Islam kamu.
Kalau kamu bahas agama itu yang Kemarin baik-baik. gini, Bang. Menuhan siapa yang Iya. menuhankan Islam? Kalau kau cari uang yang Gini, baik. kemarin saya sudah ketemu sama Marah-marah Ustadz. orang ini. Iya, kemarin saya udah ketemu sama Ustadz, dia sudah Terus? mengaku bahwa umat Islam Mengaku apa? mempertuhan Muhammad. Babi emang orang satu. Duh, gimana memang ada kok. Bahkan tadi barusan, saya kasih naik nih. Mudah-mudahan dia masih di sini nih. Ya udah naikin. Ah, nih, ini muslimnya, ini Naikin, muslim, ini naikin. Ustadz nih, ini Ustadz. Nih, ini sudah mengakui nih, ini sudah mengakui nih. Ya, Coba itu kalau nggak orang percaya. Coba Bang Azam, nyala kamera. Jangan bernapas di mic tengah. Jangan begitu. Bisa itu. Anak kecil pun tahu siapa Allah, siapa Rasulullah. Kok bisa orang Assalamualaikum, Siang. Bang Azam. Waalaikumsalam Bang. Gimana? Ini Bang Azam, saya mau tanya nih. Masih di framing terus sama Edis. Nah, saya mau tanya sama Bang Azam nih. Ah. Bang Azam ini Bang, jangan tulis- bernapas di mic-nya, jauhin Bang, jauhin. Udah. Udah. Nah, Bang Azam ini nulis stop menuhankan Muhammad. Maksudnya gimana? Saya tanya, dia bilang Kok saya kemarin tulis? tanya, Saya tulis gitu. Bang Udah tahu kan Edis, Azam ngomong sama orang agak-agak gini, udah tahu kan? Udah tahu ngomong sama orangnya begini ini. Nah, silakan. dengerin dulu. Gimana? Kamu tuh fitnah, Edis. Makanya Kamu saya barusan tadi bilang, Azam bilang stop menuhankan Muhammad. Azam aja barusan datang. Ya, saya Kamu tanya, fitnah Bang Azam. dia, gimana? Makanya saya bilang, ngomong sama orang botol, memang akhirnya jadi ikutan botol. Bodoh kali ya, bodoh kali ya Bang ini. Loh, Bodoh dari belum tadi saya sudah ngomong sama orang botol, makanya saya harus ikut-ikutan botol. Karena saya ngobrol sama orang botol, akibatnya jadi botol. Masa tema ini belum selesai. Tadi Dis begini Dis. Oke. Silakan. Tadi saya mendengar sebagian penjelasan Edis ini sudah masuk akal gitu. Ya, sebagian akal gimana? penjelasan Edis ini sudah enggak. Dan saya menyimak dari tadi udah 1 jam saya nyimak dia nih. Ada beberapa poin yang sudah jelas begitu. Seperti dia bilang ada beberapa hal yang harus dibedakan dalam menyikapi konsep ketuhanan. Ada ditinjau dari sisi bahasa, ada ditinjau dari perspektif yang lain. Itu sudah benar, Dis. Tapi yang masih keliru dalam memprioritaskan Nabi Muhammad SAW ini. Begitu dalam mendeskripsikan Nabi Muhammad SAW ini keliru, seolah-olah umat Islam itu mempertuhankan Muhammad dari sisi hakiki gitu ya, bukan dari sisi hakiki. Sebentar dulu, Bang Al-Qidri, gini, Bang Azam, secara kaidah bahasa, Bang Azam sudah mengakui bahwa Muhammad itu dipertuhan, betul? Anda harus dengarkan secara utuh pernyataan saya. Saya kan pernah mengatakan jika sesuatu yang diawali dengan kata jika berarti itu sebuah pengandaian. Jika pengandaian yang dimaksud itu terpenuhi unsur-unsur yang ada di dalamnya, begitu loh. Ngerti nggak? Muter-muter aja, udah mulai obat aja. Ajam, tadi sebentar dulu Al-Qadri dengerin saya. Termasuk Bang Azam sama Bang Edis ini orang Islam yang mengatakan Rasulullah itu Tuhan, darahnya halal nih. Dengerin semua tuh. Lihat tuh. Habis gara-gara kau Dis. Bahaya Orang Islam yang mengatakan Rasulullah adalah Tuhan, darahnya halal, termasuk kamu Edis. Kamu tuh fitnah. Al-fitnah tuh asyaddu minal qatl. Kamu tuh fitnah. Fitnah terbesar kamu akhir zaman kamu. Lanjut Dis, gimana? Sabar dulu Bang, kita dengarkan dulu dia. Kalau enggak, dia mau membahas. Ini Bang Azam, saya paham dia ini, dia pakai bahasa retorika. Lalu dia mau mencari uang, tapi dia salah. Dia tulis stop menuhankan Rasulullah. Mana ada orang Islam menuhankan Rasulullah? Oke, Azam, Dis, kemarin ketika- kamu sudah mengakui gimana? kamu mempertuhankan. Saya minta Qadri, Bang kau Edis tadi sudah mengakui bicara, stop. kau sudah kasih kesempatan bicara, kau ngomong terus. Kami nggak boleh bicara, atau kau yang kutendang? Mau kutendang? Enggak, Kau kan kamu sudah harus bicara, begitu. sudah kasih kesempatan. Sekarang kami mau bicara. Kamu kasih nggak kesempatan? Kalau nggak kamu Ya kasih, udah, kau yang Pak. kutendang.
Ya, kau takut sama aku. Takut gimana? Kamu udah bicara, udah selesai. Gantian kami berdua. Bisa nggak kami bicara? Udah aku ngomong. Silakan Des. Coba, Bang Azam, betulkah bahwa secara kaidah bahasa Muhammad itu adalah Rob, betul? Oh, secara kaidah bahasa segala sesuatu berpotensi menjadi rob, begitu kan? Saya sudah ulang-ulang. Kan, Ah, kan gimana sih? muter kan? Jawabannya kan muter. Iya, Muter. saya sudah bilang, jangankan Muhammad, dengarkan Dis. Anda ini masih butuh diulang-ulang. IQ-nya Anda kan saya duga tinggi, saya duga nih ya. Saya bilang jangankan Muhammad, segala sesuatu berpotensi untuk menjadi rob. Saya bisa jadi rob, Edis bisa jadi rob, itu Abang Alkari bisa jadi rob. Rob itu bahasa, dia sebuah gelar. Gitu loh. Sudah? Udah. Oke, berarti Muhammad berpotensi sebagai Rob juga, betul? Dia bisa dijadikan rob, saya bisa jadi rob, Muhammad bisa jadi rob. Semua Fokus dulu ke Muhammad, fokus ke Muhammadnya Bang Azam. Nah, menurut Secara kedudukan- bahasa ini kan, oke, kita meninjau secara bahasa dulu kan. ini Iya sinyal nggak? Anda juga delay aja, makanya aduh. ini. Kamu ini yang rusak pemikiranmu. Coba gitu kan. bagusin dulu sinyalnya. Jangan kita ngomong, saya udah ngomong selesai, Anda baru terima omongan saya. Oke, udah bagus, sudah kelihatan juga jelas kan saya. Nah, sekarang coba kedudukan Muhammad itu di dalam agama Islam dia sebagai Rob nggak? Sebagai nabi dong. Jangan Bukan. dibolak-balik sebagai nabi. Di dalam agama Islam sebagai nabi. Anda harus jelas di dalam agama Islam sebagai nabi. Terus, Oke, yang sebagai Rob itu yang seperti apa? dari sisi apa di dalam Islam itu ada dua definisi. Yang pertama secara bahasa atau logo, yang kedua secara istilah. Secara Atau, bahasa. Pendefinisian secara Oke, hakiki. ada nggak di dalam Secara Al-Quran Rob Ah, itu yang manusia? ada banyak. Oke, kenapa dia kok jadi Rob? Karena apa? Alasannya apa? Karena dia memimpin. Memimpin. Nah, Muhammad memimpin nggak? Memimpin. Berarti dia Rob nggak? Kalau begitu kedudukannya? Secara bahasa bisa. Iya. Saya kira Jadi pakar- Muhammad pakar secara bahasa mengerti maka nih. dia Rob. Secara betul? bahasa pakar bahasa bakal ngerti nih apa yang saya katakan. Secara bahasa Muhammad bisa jadi rob. Secara bahasa garis bawahi. Secara Oke. bahasa sebagaimana robnya Yusuf atau robnya Oke. orang yang dikeluarkan dari penjara, ya kan? Oke, berarti Kisah Yusuf. kedudukan Muhammad di dalam agama Islam itu adalah Rob, betul? Di dalam agama Islam Nabi. Anda jangan Nah, kan menggiring. muter Itu penggiringan lagi. namanya. Enggak, itu penggiringan opini, Bukan penggiringan opini gitu itu. Bos. aja, masalahnya begini, kamu itu takut sama orang awam gitu loh masalahnya. Saya tahu. Enggak, Kamu itu penggiringan mencegah opini. kesalahpahaman orang awam. Kamu Enggak. menjaga Saya perasaan juga orang awam menjaga itu biar- reputasi biar saya nggak dicaci begitu. maki orang begitu. Saya menjaga juga reputasi saya dicaci maki orang begitu, Bos. Loh, nggak apa-apa Sudah. Azam. Gini, orang awam itu memang mereka itu selalu salah paham. Namanya orang awam. Tapi penggiringan Anda terlalu fatal. Anda mengatakan Bang Azam, apakah Bang Azam. Nabi Muhammad di dalam Islam kedudukannya sebagai rob? Tidak, kedudukannya di dalam Islam sebagai nabi. Tadi katanya pemimpin. Dan kalau orang memimpin maka dia Rob. Sekarang kamu nggak mau Muhammad itu Rob. Aduh, gimana sih? Aneh kalau kayak begini dengarkan namanya saya, aja. dengarkan saja. Anda yang mau menggiring opini tapi tidak bisa tidak berlaku kepada saya. Saya mengatakan secara bahasa segala sesuatu berpotensi menjadi rob dan bisa dijadikan rob termasuk Muhammad. Garis Oke, bawahi. dalam Secara keadaan bahasa. apa? Oke, dalam keadaan apa sehingga sesuatu itu jadi Rob? Ketika dia memimpin dan ada bawahannya. Oke, dan orang, Muhammad memimpin oh. nggak dalam agama Islam? Demikian Muhammad itu Rob, betul? Secara bahasa. Nah, secara bahasa, oke, iya kita iyakan Iya, secara bahasa. artinya Garis bawahi, secara bahasa Muhammad itu Robnya umat Islam, betul nggak? secara bahasa ya. Iya. Bukan istilah ya, bukan istilah hakiki ya, tapi bahasa. Iya, Oh, artinya Muhammad itu Robnya orang Islam. Jangan di framing kepada orang awam seolah-olah Muhammad penguasa langit dan bumi. Karena pemahamannya umat Islam pada umumnya Udah ada itu orang penguasa langit dan awam yang bumi. gelagapan. Silakan tanggapi aja. Silakan. Bang Azam, mohon maaf Iya, nih. yes ya bang, yes ya Kalau bang. kita memberi kita menyampaikan sesuatu, apalagi orang non yang notabene-nya tidak mengerti dengan agama kita, sampaikan mereka dengan bahasa yang sederhana yang bisa mereka pahami. Jangan kasih bahasa yang mereka tidak pahami, akhirnya mereka mengkambing hitamkan Islam, mereka mencaci maki Islam. Itu sebenarnya salah dari kita sendiri, Bang.
Mereka ini cari uang, Iya. makanya kalau kita tidak berhati-hati untuk Iya. menyampaikan sesuatu, mereka jadikan senjata untuk membantai kita, Bang. Dis, jangan cari Mereka uang, ini Dis. jahat, mereka Oh. ini. Iya bang, siap bang, siap. Maksudnya cari uang gimana maksudnya cari uang? Ya kamu cari uang, kamu gila kamu itu. Kamu bisa tulis stop menuhankan Muhammad. Maksudnya apa Maksudnya itu? cari uang gimana maksudnya? Kamu fitnah kamu, jangan kayak gitu. Enggak, Kayak sebentar, gitu, maksudnya cari uang gimana maksudnya? ya biar orang itu banyak yang nonton, banyak yang komentar, kasih kamu gift kan gitu. Terus Kalau kamu terus mau- salahnya di mana? Salahnya kamu mengatakan apa orang Islam itu menuhankan. Kenyang saya. Nggak boleh. Karena saya puasa. Nggak boleh. Jadi kalau orang Islam stop menuhankan Yesus nggak apa-apa. Mana ada kita mengatakan tuh Yesus itu Tuhan, nggak ada. Yesus itu Dis, bisa. lanjut coba substansi langsung Dis, spekular. Emang sebentar dulu ini Jadi gimana tema yang ini? berulang. Gimana ini? Jadi tema yang berulang. Jadi orang Islam nggak ada yang ngomong stop menuhankan manusia gitu, nggak ada orang Islam bilang begitu. Enggak, saya minta tolong dihapus itu. Menuhankan Rasulullah. Nggak mau, saya nggak mau hapus ini, kenapa? Ya kamu jangan kayak gitu. Kamu Jangan kayak fitnah. gitu. Ini sebagai tanggapan saya kepada orang-orang Islam yang bilang stop menuhankan Yesus. Saya bilang sama kamu balik stop menuhankan Muhammad. Gimana? Ketika saya bilang nggak ada yang begitu, segini, Dis. kalian langsung datang. Ini namanya penistaan agama. Ketika kalian bilang Mempertuhankan penistaan itu Dis. agama, Dis, dengarkan dulu Dis. maka saya sebagai orang yang berpikir, saya sebagai orang yang punya akal, ini kalau saya jawab seperti ini dari negeri Konoha, saya akan ditangkap polisi. Gini. Kalau ini Dengar saya dulu, Dis. jawab Gini, dari gini. dari negeri Konoha, pasti saya akan didatangi ormas. Makanya saya harus menjawab ini di suatu tempat yang memberikan Oh, iya. kepada saya hak untuk berbicara. Nah, ketika Iya, iya, saya iya. ada di suatu tempat yang memberikan saya hak untuk berbicara, saya di sini memang perlu mendirikan rumah apologet. Makanya Iya, saya ini, galang kolektif dari mereka. Gimana salahnya saya coba? Iya, ya ada di zaman undang-undang lah kalau di Amerika ya kan ya. Gimana salahnya? Turun aja. Saya turun aja, Bang. Ada putus Nah, asa. gini, Pak, mau gini, Dis. turun. Gini Dis. Kamu fitnah kamu itu. Putus asa. Oke, kamu dari bawah dengarkan saya ngomong sama Ajam. Dari bawah. Begini, oke, saya dulu Silakan, sebentar, Dis. silakan aja. Saya bentar ya. Seandainya ada umat Islam yang mengikuti apa yang saya instruksikan murni dari diri saya tanpa tawar menawar, boleh umat Islam dikatakan mempertuhankan saya. Ketika saya menyampaikan sesuatu yang mana sesuatu tersebut berasal dari pihak lain, kemudian umat Islam mengikuti apa yang saya sampaikan secara totalitas dan sesuatu tersebut berasal dari pihak lain, berarti umat Islam tidak menuhankan saya. Artinya dia menuhankan sosok yang saya sampaikan perintahnya tersebut. Begitu pula lah yang berlaku kepada Nabi Muhammad hari ini, saudara. Oke, kalau seperti itu berarti jatuhnya orang Kristen nggak menuhankan Yesus. Oh gitu. Seperti apa contohnya coba? Saya mau mendengarkan. Karena apa yang dikatakan Yesus tidak berasal dari dirinya sendiri. Iya, ada dijelaskan seperti itu memang ya. Apa yang dikatakan Yesus bukan berasal dari dirinya sendiri, melainkan dari Bapa yang mengutus dia, begitu kan? Ya. Tapi fakta yang terjadi bagaimana hari ini? Umat Islam kan, umat Kristen kan memang memposisikan Yesus itu bukan hanya Tuhan dalam definisi bahasa, tetapi dalam definisi hakikat. Artinya meminta segala sesuatu, dengarkan dulu saya, meminta segala sesuatu kepada Yesus, menganggap bahwa Yesuslah yang awal, Yesuslah yang akhir, Yesus tempat meminta, Yesus tempat segala-galanya, segala sesuatu terjadi karena Yesus, memposisikan Yesus sebagai pemilik otoritas tertinggi. Itu yang terjadi, itu Anda tidak bisa pungkiri. Sudah bisa saya tanggapi? Sudah. Baik. Jadi begini Azam ya. Jadi bedanya Yesus dengan Muhammad begini. Muhammad itu dia tidak memiliki otoritas, misalnya membangkitkan orang mati, kemudian mencelikkan mata orang buta, membangkitkan membuat orang yang lumpuh bisa berjalan dan lain sebagainya. Artinya Yesus itu memiliki kuasa, dia punya kuasa. Nah, kalau Yesus punya kuasa, artinya meminta kepada Yesus itu nggak jadi masalah karena Yesus punya kuasa.
Oke, kita sekarang tidak berbicara dogma dulu ya. Kita berbicara sesuatu yang masih bisa dinalar oleh logika sehat, oke? Saya berikan tanggapan terkait dengan hal ini. Silakan. Itu kalau di dalam Islam itu disebut sebuah mukjizat atau kelebihan. Jika saya katakan hari ini, seandainya ada dukun yang bisa menghidupkan orang yang sudah mati, apakah dia patut didaulat sebagai Tuhan? Iya. Patut. Iya, karena dia Tuhan udah bisa menghidupkan Iya. orang mati. Iya, Tuhan pemilik otoritas tertinggi ya, bukan Tuhan Iya, secara masalahnya kan definisi nggak bahasa, ada. bukan. Jika seandainya ada, kita katakan dengan ilmu apa gitu berkolaborasi dengan jin apa gitu, Iya, masalahnya nggak ada. dia patut. Enggak. Ini kita mengandai-andai, logika sehat kita pakai. Jika seandainya hari ini ada dukun yang memiliki kelebihan, mampu menghidupkan orang mati entah dengan kolaborasi dengan apa, apakah dia pantas didaulat sebagai Iya. Tuhan? Iya. Oh gitu. Di akhir zaman itu ada dajjal, dia bisa menghidupkan orang mati, bisa menyembuhkan orang buta dan lain sebagainya. Mungkin Edis bisa jadi pengikutnya tuh. Iya. Bisa. Iya, kan cuma andai-andai Oke, aja kan, sudah. apa masalahnya kalau Iya, cuma iya. andai-andai. Oke, fix. Nah, udah kayak fix. Berarti fix. Oke, udah. Selesai dari saya begini aja. Fix berarti ya. Berarti Anda menuhankan sosok tertentu itu karena dia memiliki kelebihan tertentu, begitu ya? Karena dia memiliki otoritas dari Bapa di sorga gitu. Dan Nah, Bapa kan di Yesus sorga tadi memerintahkan gitu. Iya, berarti kan yang ada pada Yesus bisa menghidupkan orang mati ini kan bukan punya dia. Dia juga diberi kan? Ya enggak? Bukan punya dia. Dia diberi juga kan? Coba, segala sesuatu telah diberikan segala kepadaku. kuasa di sorga dan di bumi telah diberikan kepadaku. Nah, dia diberi kan? Iya. Ada yang beri nggak? Iya, Bapa Nah, di kan? sorga yang memberi. Dia yang memberi. Berarti yang lebih kuasa sebenarnya siapa? Yang kuasa ini. Iya, itu Bapa di tidak jadi surga soal. atau dia? Yesus Iya, tidak sendiri jadi berkata, soal. Bapa yang mengutus aku lebih besar daripada aku. Yesus berkata, Oh iya, itu kan? Iya. Fix berarti di sini ya. iya. Terus yang jadi masalah di mana? Yang jadi masalah tadi problem sebelumnya, ketika saudara saya memberikan sebuah pengandaian kepada saudara, saya mengatakan jika di akhir zaman ini ada dukun berkolaborasi dengan makhluk apa gitu, kemudian dia bisa menghidupkan orang mati. Gini apakah aja, dia pantas biar didaulat kita- sebagai biar nggak Tuhan? berulang-ulang. Fixkan dulu. Gini. Terakhir nih, fixkan dulu. Biar tidak berulang-ulang nih. Biar fixkan nggak dulu. berulang-ulang, Azam. Gini, Fixkan Azam. dulu yang ini, saudara. Anda kan biasa Azam. memframing, saya tidak memframing. Saya sudah Gimana berapa sih? jam? Sebentar, saya sudah berapa jam? Oh, ya, oke, ya sudah. Saya sudah 4 jam. Hampir 4 jam. Sedikit lagi 4 jam nih. Gini, Ajam. Kalau Bapa di sorga, jangan Bapa di sorga, Anda nggak percaya kepada Bapa di sorga. Kalau Allah memerintahkan, misalnya Allah memerintahkan untuk nyembah patung, Anda lakukan nggak? Allah memerintahkan untuk nyembah patung. Setidaknya ya, ini pengandaian kan? Pengandaian bukan nih? Tadi Atau kan Anda Anda mau kabur nih? pengandaian. Saya buat pengandaian juga. Seandainya Allah memerintahkan umat muslim, tolong sembah tai ayam. Umat muslim wajib melakukan nggak? Walau alam juga, saya kurang tahu itu. Nah, Karena penyembahan itu kan gini. Anda berbeda makanya saya bilang susah. Gini. Dengarkan dulu saya. Gerakan dengan penyembahan itu berbeda. Anda gerak ini, enggak, dengarkan. Anda tunduk-tunduk gini, niatnya tidak menyembah, itu tidak masalah. Anda tunduk-tunduk gini, tunduk-tunduk biasa, tidak menyembah, itu tidak masalah. Anda katakan tadi diksinya sembah, nah itu berbeda konteksnya. Oke, sekarang kita kembali aja ke tema, biar kita fokus dulu. Lari ya. Oke, silakan. Gini Ajam. Ah. Ada orang Kristen sama orang Islam, dua-duanya nggak ngerti agama. Oke. Dua-duanya debat soal agama. Ini yang sering saya lihat. Entah itu di TikTok, entah itu di YouTube, entah itu di mana. Dua-duanya sama-sama nggak ngerti. Dua-duanya geblek. Nah, sekarang begini nih. Anda paham agama Islam, saya paham agama Kristen. Sekarang biar orang lihat nih bahwa supaya tidak terjadi lagi kesalahpahaman nih. Langsung ahlinya yang ngomong. Sekarang gini. Kata Tuhan ini kan terjemahan. Setuju. Yang Islam nanya, Yesus itu Tuhan atau bukan? Dijawab sama orang Kristen Tuhan. Betul. Iya, orang Kristen begitu. Oke. Kenapa ada Tuhan kok berdoa sama Tuhan yang lain? Yesus kan Tuhan. Kok dia berdoa sama Tuhan Berdoa lagi? dia kepada Betul. Bapa di sorga. Iya. Betul nggak?
betul nggak? Betul. Nah, yang Kristen bilang begini, Kristen awam loh, saya bilang, yang awam ya. Kristen bilang begini, ya itu dia berdoa sama dirinya sendiri. Karena dia di dalam otak dia, Tuhan tuh nggak boleh dua, nggak boleh dua. Jadi karena Tuhan itu satu, maka dia lagi berdoa sama dirinya sendiri. Kan gitu. Nah, saya yang nonton kan saya cuma geleng-geleng kepala aja. Sudah. Yus. Nah, sekarang ke Ya. Islamnya ya, sekarang ke Islamnya. Ada, karena Quran bahasa Arab. Nah, kata Tuhan dalam bahasa Arab itu Rob, betul. Iya, Rob. Oke, tadi saya sudah ngobrol sama kamu panjang lebar. Secara kaidah bahasa, Muhammad itu Rob, betul. Secara bahasa ya bisa jadi Rob, kalau iya bisa jadi Rob. Oke, secara kaidah bahasa dia Rob. Secara bahasa Allah juga Rob, betul. Secara bahasa Allah Rob dan dia Rob yang hakiki begitu. Ya, Muhammad Rob, Allah juga Secara Rob. bahasa, secara bahasa Kan langsung Allah pura-pura Rob. sinyalmu langsung pura-pura putus-putus kan? Enggak pura-pura. Memang wifi Heran. begitu, Dis. Aduh, sinyal Enggak, langsung memang pura-pura putus-putus loh kalau kayak Islam. Gini, Aduh. di dalam Dis. tadi kita sudah ngobrol panjang lebar nih Ajab. Ini kita ahlinya nih yang ngomong nih. Ya. Ini kita sama-sama pakarnya nih yang ngomong nih. Gini. Muhammad secara bahasa itu adalah Rob. Allah secara Ya. kaidah bahasa juga Rob. Ada nggak di dalam Allah agama memiliki Islam itu? dua gini. Allah adalah Rob secara kaidah bahasa dan Rob secara hakiki. Oke. Sedangkan Di dalam Muhammad tidak agama memiliki Islam Rob ada secara nggak? hakiki. Gini, sebentar. Di dalam agama Islam ada nggak Rob yang berdoa kepada Rob? Rob berdoa kepada Rob. Saya belum dapatkan. Mungkin saudara dapatkan, bisa diperlihatkan kepada saya. Loh, saya belum dapat, Sebentar. saya katakan. Ini kejujuran. Gini Azam. Muhammad secara kaidah bahasa dia adalah Rob. Rob secara bahasa titik garis bawahi dulu supaya nggak disalahpahami orang awam. Ini penting, Dis, edukasi ini penting. Oke. Sudah? Ya. Allah secara kaidah bahasa dia Rob. Dan secara hakiki juga dia adalah Rob, pencipta alam semesta, pengatur dan seterusnya. Gitu diperjelas. Oke. Muhammad yang adalah Rob berdoa kepada Allah yang adalah Rob. Betul? Bisa? Jadi kalau ada Rob berdoa kepada Rob, aneh nggak di dalam agama Islam? Kalau Rob secara bahasa berdoa kepada Rob secara hakiki tidak aneh menurut Iya, saya. makanya nggak aneh. Sebenarnya gini loh, sebenarnya di dalam agama Kristen sebenarnya kalau kalian mau paham itu nggak aneh kok, nggak ada yang aneh. Iya betul. Yang menjadi persoalan sebenarnya Anda kadang memframing pemilihan bahasa seperti ini sehingga orang awam itu tertipu. Anda memframing hal-hal seperti ini, oh berarti Muhammad Rob pencipta langit dan bumi, Muhammad ini Sejak Muhammad kapan? begitu Sejak kapan sebenarnya. saya bilang begitu? Bahkan saya sering bilang Muhammad itu jangankan menciptakan langit dan bumi, menciptakan laler nggak bisa. Saya sudah bilang. Memang tidak bisa Muhammad menciptakan Makanya hal. begini, Nyamuk pun gini tidak loh bisa. Ajam. Gini, kesalahan orang-orang Kristen awam dan Islam awam ketika diskusi agama itu kayak gitu. Gini, ketika Yesus itu adalah Tuhan, bukan berarti Yesus itu Bapa di sorga. Nah, ketika Muhammad itu Rob, bukan berarti Muhammad itu Rob itu Allah, bukan. Tapi kata Rob, kata Tuhan itu adalah title yang melekat kepada diri seseorang, bukan hanya seseorang, itu kepada title. apapun. Oke, title betul. Saya sepakat kalau title yang melekat kepada diri apapun. Iya, Gitu kan? Saya sepakat. makanya setan itu juga bisa jadi Tuhan, bisa jadi Rob. Tergantung Anda memperlakukan dia seperti apa gitu loh. Makanya ada orang yang mempertuhan setan. Ada orang yang mempertuhan hawa nafsunya. Nah, makanya di dalam agama Kristen itu yang boleh, yang harus Anda pertuhan itu hanyalah Bapa di sorga. Nah, gimana caranya? Cara mempertuhan Bapa di sorga harus dengan cara mempertuhan Yesus. Nah, gimana cara mempertuhan Yesus? Harus dengan cara mempertuhan Roh Kudus. Sama di dalam agama Islam pun, Anda nggak bisa menjadikan Allah sebagai Robmu kalau nggak menjadikan Muhammad sebagai Robmu. Anda nggak bisa dipimpin sama Allah kalau nggak dipimpin sama Muhammad. Anda nggak bisa patuh sama Allah kalau nggak patuh sama Muhammad.
Karena Muhammad itu pengejawantahan dari Allah itu. Yang menjadi persoalan, pilihan-pilihan bahasa yang tepi jurang seperti ini akan diinterpretasikan oleh orang lain. Nah, masalahnya kamu terlalu memikirkan orang awam. Kamu terlalu memikirkan orang awam yang nggak tahu apa-apa itu. Akhirnya bahasamu nggak pernah sampai, nggak pernah total, gitu loh. Gitu ya, udah. Loh, banyak loh orang gitu seperti ya. itu. Dia takut. Aduh, saya kalau ngomong gini nanti jemaat saya lari ini gimana ini. Kalau saya nggak begitu aja. Saya nggak begitu. Saya bilang yang benar ini. Kalau masalah kamu salah paham berarti kamu botol gitu. Gitu loh aja. Memang benar ini disebut dengan bahasa-bahasa tepi jurang. Ketika orang nggak ngerti, waduh saya, karena memang begitu, karena keluguannya gitu loh. Ya, begitu ya. Nah sekarang Masih makasih. Sekarang gini loh Ajam, intinya tuh gini, kalau kita itu betul-betul mendalami agama Islam, karena saya udah dalamin agama Kristen, saya dalamin agama Islam, saya dalamin. Iya. Sebenarnya itu gini loh, orang Islam kalian ini tidak punya cara taat kepada Allah kalau tidak taat kepada Muhammad. Nah, iya, kami orang Kristen, kami nggak punya cara taat kepada Bapa kalau nggak taat sama Yesus. Nah, kami tidak punya cara taat kepada Yesus kalau tidak taat kepada Roh Kudus. Begitu loh. Jadi sebenarnya gitu ya. Jadi ketaatan kepada Roh Kudus, ketaatan kepada Yesus atau penuhanan kepada Roh Kudus atau penuhanan kepada Yesus itu bukan Tuhan lain di samping Bapa, enggak. Dia itu bukan otoritas lain. Tetapi sebenarnya itu bentuk menjadikan ketaatan itu kepada Bapa di surga. Caranya dengan cara taat kepada Roh Kudus. Di dalam agama Islam sebenarnya konsepnya sama gitu loh. Cuman beda Tuhan aja. Beda, Dis, beda. Silakan. Saya kan sudah katakan